Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk hidup bagi manusia. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, keluarganya, para sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak ibadah yang dirahmati Allah. Ketika dunia terasa sempit, ketika hidup seolah tak memberi ruang, maka ada satu surah dalam Al-Quran yang mampu mengguncang jiwa dan menenangkan hati. Bukan sekadar bacaan, tapi janji langit yang turun ke bumi, itulah surah Al-Waqiah. Surah yang tak hanya menggugah kesadaran, tapi juga menghidupkan harapan. Inilah keistimewaan dari surah Al-Waqiah. Yang pertama, surah kekayaan dan penolak kemiskinan. Hadits yang jadi landasan diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa membaca surah Al-Waqiah setiap malam, maka dia tidak akan tertimpa kefakiran selamanya." Hadis riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman dan Ibnu Asakir. Dalam riwayat lain disebutkan, ketika Abdullah bin Mas'ud sedang sakit keras dan dalam keadaan miskin, ada yang menyarankan agar ia meminta bantuan kepada khalifah. Namun ia menjawab, "Aku telah mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa membaca surah Al-Waqiah setiap malam, maka ia tidak akan ditimpa kemiskinan. Maka aku mengamalkannya dan aku tidak butuh kepada mereka." Kenapa bisa jadi penolak kemiskinan? 1. Membentuk pola pikir. Cukup surah ini menyadarkan bahwa rezeki dari Allah tidak terbatas pada harta, tapi juga hati yang bersyukur dan qanaah. 2. Mengundang berkah. Barang siapa membacanya secara rutin, Allah bukakan jalan-jalan rezeki yang tak disangka-sangka. 3. Menguatkan keyakinan. Ayat-ayatnya mengingatkan bahwa rezeki dan kematian sepenuhnya dalam genggaman Allah. Ini menguatkan iman dan membuat kita lebih ikhlas dalam usaha. 4. Mengajarkan doa dan tawakal dengan memahami kandungannya. Kita belajar bahwa rezeki bukan hanya soal kerja keras, tapi juga hubungan spiritual yang kuat dengan Sang Pemberi rezeki. Yang kedua, mengingatkan akan kehidupan setelah mati. 1. Lukisan menggetarkan tentang kematian. Dalam ayat 83-87, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan detik-detik sakaratul maut. Mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan, dan kalian pada saat itu melihat, sedangkan kami lebih dekat kepadanya daripada kalian, tetapi kalian tidak melihat. Quran Surah Al-Waqiah 83-85. Ayat ini menyentuh hati karena menggambarkan momen paling sepi dalam hidup manusia, ketika ruh akan dicabut dan tidak ada lagi yang bisa menolong kecuali Allah. 2. Hari pembalasan dan 3 golongan manusia. Surah Al-Waqiah secara tajam membagi manusia menjadi 3 golongan utama pada hari kiamat. 1. As-Sabiqun, orang-orang yang paling dahulu beriman. Mereka berada sangat dekat dengan Allah. Ganjaran surga penuh nikmat dan kemuliaan. 2. Ashabul Yamin, golongan kanan. Orang-orang beriman yang amalnya baik dan selamat. Ganjaran surga dengan segala kenikmatannya. 3. Ashabul Shimal, golongan kiri. Mereka yang kufur dan banyak berbuat dosa. Ganjaran azab yang pedih di neraka Jahim. Ini menjadi peringatan nyata bahwa kehidupan tidak berhenti di dunia. Ada pertanggungjawaban, dan tiap orang akan diposisikan berdasarkan amalnya. 3. Kehidupan dunia itu fana. Surah ini juga mengingatkan bahwa rezeki, kehidupan, dan kematian semua dari Allah. Dunia ini bukan tempat tinggal abadi, tapi tempat ujian. Maka apakah kamu yang menciptakannya ruh?
Atau kami yang menciptakan? Quran Surah Al-Waqiah 59. Yang ketiga, sumber inspirasi dan ketenangan jiwa. Kenapa surah ini bisa menenangkan hati? Surah Al-Waqiah adalah salah satu surah yang jika dibaca dengan penuh tadabur perenungan, akan menghadirkan rasa tenang, aman, yakin, dan penuh harapan pada rahmat Allah. Bukan hanya karena isinya, tapi karena cara Allah berbicara langsung ke jiwa kita lewat ayat-ayatnya. 1. Mengingatkan bahwa semua sudah dalam kendali Allah. Dan kami telah menetapkan kematian di antara kamu. Dan kami sekali-kali tidak akan dikalahkan. Qs. Al-Waqiah 60. Ayat ini mengajarkan tak ada yang bisa lepas dari ketetapan Allah. Semua dalam kendalinya. Maka, tenanglah, fokuslah pada amalmu. 2. Mengajarkan bahwa dunia ini sementara. Kami jadikan bumi itu tempat tinggal bagi kamu dan binatang ternak kamu. Lalu kami bangkitkan kamu dari dalamnya pada hari kiamat. Quran Surah Al-Waqiah 73-74. Dunia hanya persinggahan. Ini membawa ketenangan bagi hati yang lelah dengan urusan dunia. 3. Mengandung irama bacaan yang meresap ke hati. Secara tajwid, Surah Al-Waqiah memiliki banyak ayat pendek dan berirama. Seperti, Fa'ama in kana minal muqarrabin. Quran Surah Al-Waqiah 88. Bacaan ini membuat hati yang gundah bisa menjadi damai. Seperti lantunan zikir yang menenangkan jiwa. 4. Inspirasi untuk hidup lebih baik. Surah ini menggugah kita untuk hidup dengan kesadaran bahwa akhirat itu nyata. Tidak terikat berlebihan pada dunia. Fokus memperbaiki diri dan beramal saleh. Setiap ayatnya adalah dorongan untuk bangkit dan kembali pada jalan Allah. Amalan dan tips mendapatkan ketenangan dari surah ini. Bacalah setiap malam sebelum tidur. Ambil waktu 1 hari sekali untuk membaca terjemahan dan tafsir ringkasnya. Setelah membaca, diam sejenak. Rasakan dan pikirkan arti tiap ayat. Ucapkan doa dengan hati. Ya Allah, jadikan hatiku tenang dengan kalam-Mu. Tenangkan hidupku dengan janji-Mu. Dan ketika malam turun dan gelap mulai menyelimuti hidupmu, bacalah surah Al-Waqiah. Karena di setiap ayatnya, Allah berbisik kepada hatimu, tenanglah. Aku bersamamu, aku yang mengatur rezekimu, dan aku yang akan menyambutmu di akhir perjalananmu. Inilah surah penenang hati, pembuka pintu rezeki, dan pengingat abadi bahwa dunia sementara, dan akhirat selamanya. Semoga Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang menjaga Al-Waqiah dan dijaga oleh Al-Waqiah. Amin. Wallahu alam bis shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.